Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur kepadamu untuk seluruh berkat yang kau berikan. Kami sedia akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, karena siap mendengarkannya, kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini dalam keadaan yang baik, sehat, dan sejahtera, bisa bersama-sama berdoa dan membaca firman Tuhan. Pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Lebih Dari Pemenang. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 33 sampai dengan 34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudara sekalian, kedua ayat ini memuat suatu kebenaran yang luar biasa. Mengapa kita disebut lebih daripada pemenang? Mengapa kita dikatakan sebagai orang-orang yang menang? Karena yang pertama, Yesus di pihak kita. Kalau Yesus bersama dengan kita, kalau Yesus di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ayat ini bukan berarti kemudian kehidupan Kristen adalah kehidupan tanpa perlawanan, kehidupan Kristen tanpa tantangan, tidak demikian. Yesus di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Itu artinya bahwa meskipun banyak perlawanan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak masalah yang menghadang di sepanjang kehidupan kita, masalah itu, perlawanan itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Mengapa tidak bisa mengalahkan kita? Karena ada Yesus yang Maha Kuasa. Karena ada Yesus Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi, beserta dengan saya, beserta dengan saudara, menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara sekalian, bukankah iblis senantiasa memanahkan panah-panah api? Bukankah iblis senantiasa menyerang kita, melawan kita, dunia dengan tipu dayanya, mencoba untuk menggagalkan iman kita, menyerang kita? Tetapi ketika kita ada di pihak Tuhan, ketika Tuhan ada di pihak kita, saudara, tidak ada suatu kuasa pun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan kita. Sehingga saudara, kenapa kadang-kadang banyak orang percaya kalah dengan pencobaan, kalah dengan masalah. Persoalannya adalah pastilah dia yang menyerah, pastilah orang itu yang kemudian keluar dari pihak Tuhan. Tuhan ada di pihak kita, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita tetap ada di pihak Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita keluar dari kasih Tuhan, kalau kita memisahkan diri dari kasih karunia Tuhan, jelas kita tidak ada perlindungan, jelas kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Sehingga masalah kecil, tantangan kecil, selalu bisa saja kemudian mengalahkan kita. Ada begitu banyak orang tidak menyadari bahwa ada kemahakuasaan dari Allah Roh Kudus, ada kemahakuasaan dari Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan ayat ini lebih lagi, kalau Yesus saja sebagai anak tunggal Bapa diserahkannya kepada kita, diberikannya untuk kita, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan? Artinya bahwa kalau Yesus saja diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, sama seperti Abraham yang tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya Ishak, demikian juga dengan Allah Bapa di surga, tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk diberikan bagi kita, untuk menyelamatkan kita. Yesus begitu berharga, permata yang tak ternilai harganya diberikan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah mungkin Allah Bapa juga tidak memberikan segala sesuatu
Segala sesuatu di sini bukan berarti seperti yang sering kali dibayangkan orang yang tidak mengenal Tuhan, bahwa apapun yang diminta, apapun yang diinginkan kemudian diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tidak demikian. Ada suatu pembedaan yang sangat penting di sini, bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu untuk kita adalah bernilai rohani, yaitu segala sesuatu yang membuat kita tetap hidup dalam kebenaran. Kalau Yesus saja diberikan kepada kita, apalagi Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang membuat kita untuk tetap ada bersama dengan Yesus, yang membuat kita untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Makanya semakin orang mengasihi Tuhan, semakin orang hidup dalam kebenaran, dia akan semakin dibenarkan, semakin dikasihi Tuhan. Tetapi orang yang bermain-main dengan kebenaran, hidupnya akan semakin terpuruk dan jauh dari kasih karunia Tuhan. Sehingga saudara, hari ini kita ada dalam sebuah pilihan. Kebenarannya adalah ketika Allah di pihak kita, kita dikatakan sebagai orang yang lebih dari pemenang. Apakah kita tetap ada di pihak Tuhan? Kalau kita menekuni firman, melakukan firman, kemudian kita senantiasa tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, kita dikatakan sebagai orang-orang yang di pihak Tuhan dan kita diberikan kemenangan. Ayat selanjutnya dikatakan ayat 33 sampai ayat 34, mengapa kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara, pekerjaan iblis, pekerjaan dunia adalah menakut-nakuti, mendakwa, mengintimidasi, membuat kita, saudaraku, menjadi lemah dalam iman. Tetapi tahukah saudara, kita disebut lebih daripada orang-orang yang menang karena Yesus adalah pembela kita. Saudara, dengan kasih yang luar biasa, Dia membela kita. Bukan berarti bahwa Tuhan kompromi dengan kesalahan dan dosa kita, tidak. Tetapi Dia memilih untuk membenarkan kita. Pada waktu kita minta ampun kepada Tuhan, pada waktu kita sungguh-sungguh, Tuhan ampuni saya, maka kasih-Nya yang besar mengampuni kita dan kemudian membenarkan kita. Bukan hanya membenarkan kita, kemudian menuntun kita untuk terus tetap hidup dalam kebenaran. Banyak orang yang tidak mengerti kebenaran ini sehingga dia memilih untuk tetap tinggal dalam dosa. Dia berkata, Pak, saya tidak layak, dosa saya sudah terlalu banyak. Bagaimana saya bisa diampuni, Pak? Kesalahan saya begitu besar. Saya telah merugikan banyak orang. Mungkin Tuhan pun juga tidak mau mengampuni saya. Saudaraku, itu adalah sebuah keputusan yang keliru. Iblis sedang mendakwa saudara, iblis sedang menakut-nakuti kita, iblis sedang mengintimidasi kita, tetapi Tuhan pembela kita. Dia membela kita, bahkan dikatakan Dia telah mati bagi kita. Utang dosa itu telah dipakukan pada kayu salib, sehingga sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan dibuat Tuhan putih, akan dibuat Tuhan bersih. Dan itu adalah kuasa darah Yesus. Darahnya yang dicurahkan bagi kita, saudara-saudara sekalian, adalah darah yang kudus, yang sanggup untuk menghapuskan dosa kita. Dan ketika Dia membenarkan kita, Dia pun juga menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita tidak akan pernah hidup dalam kebenaran kalau kita tidak ada dalam pihak Yesus. Tuhan membela perkara kita. Sehingga saudaraku, ketika Dia membela perkara kita, Dia mati di kayu salib, kemudian Dia bangkit, dan kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa Dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela kita. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, menjadi pembela dikatakan menjadi juru syafaat kita. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, pengertian menjadi pembela juga menjadi perantara kita. Dia imam besar yang agung, yang maha kudus, yang menyerahkan dirinya sendiri untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa kita, sehingga tidak ada suatu kuasa pun yang bisa mendakwa kita. Saudara-saudara sekalian, kalau hakim yang tertinggi telah membenarkan perkara kita, mana ada lagi pendakwa yang bisa mendakwa kita? Jawabannya tidak ada. Persoalannya,
kalau kita menolak hakim yang adil. Persoalannya adalah kalau kita tidak lagi, saudaraku, mau dibela oleh Tuhan. Itulah yang kemudian membuat kita tidak mendapat pembelaan dari Tuhan. Apapun perkara kita hari ini, jangan pernah mengandalkan manusia. Apapun perkara kita hari ini, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin kita difitnah. Dalam kehidupan setiap hari kita dipersalahkan. Orang lagi mencibir kita, orang lagi mengolok kita, orang lagi kemudian mempersalahkan kita. Dengarkan baik-baik bahwa kebenaran dari Tuhan itu akan terbit seperti rembang tengah hari. Kalau Tuhan sudah membela kita, membenarkan kita, yang penting adalah bagian kita adalah kita hidup dalam kebenaran yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Saya percaya, saudara, tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan pasti akan menjadi pembela kita. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang? Karena Tuhan di pihak kita. Tuhan menyertai kita. Yang kedua, karena Yesus adalah pembela kita. Dan yang ketiga, saudaraku, saya rindu menyampaikan di ayat 35 sampai 37 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, inilah kebenaran hakiki yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Mengapa kita disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang? Karena Yesus mengasihi kita. Dan tidak ada suatu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah? Ketika kita dalam penindasan, dalam persoalan, dalam himpitan, justru kita semakin dekat kepada Tuhan. Berarti penindasan tidak berlaku memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika kita dalam kelaparan, dalam kemiskinan, justru kita semakin mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam iman. Kita semakin rajin berdoa. Kita tidak kehilangan pengharapan, berarti kita tidak terpisah dari kasih Kristus. Bahkan ketika pedang, ketika maut, ketika kematian mungkin menjemput diri kita, dengarkan baik-baik, bagi saya itu justru adalah pintu gerbang langit, pintu gerbang surga terbuka, di mana kita akan tinggal tetap bersama-sama dengan Yesus, karena ada kehidupan sesudah kematian, ada kebangkitan bagi orang-orang yang telah mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Mau kuasa yang ada di bawah, kuasa yang ada di atas, segala macam bentuk intimidasi, segala macam bentuk penindasan, penderitaan, justru semuanya itu bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Justru semuanya itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita dalam persoalan, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan selalu ada di pihak kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk berdoa. Kalau saudara dalam kesulitan, dalam persoalan, gak ada yang membela saudara, dengarkan baik-baik, Yesus pembela kita. Kalau tidak ada orang yang menyertai kita hari ini, dengarkan baik-baik, Tuhan selalu ada di pihak kita. Dan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu tidak terbatas, kasih yang luas, kasih tanpa syarat, kasih sebagai sahabat diberikannya kepada kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan, dalam kesesakan, di dalam penganiayaan, dalam penderitaan karena nama Tuhan. Mampukan kami. Di tengah persoalan kami percaya, Tuhan Yesus adalah pembela kami. Kalau ada di antara saudara saat ini yang sakit, tumpangkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saya percaya kuasa bilur-bilur Tuhan, kuasa kematian kebangkitan Tuhan akan menyembuhkan kita semua dari sakit penyakit apapun. Di dalam nama Yesus, segala kuasa sakit penyakit telah dikalahkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya telah selesai bicara, tetapi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian membutuhkan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.